saya merasa cemas hari ini. Saya merasa cemas dengan pekerjaan saya, sepertinya tidak akan berhasil. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut? Saya ingin memahami perasaan Anda. Saya merasa sangat cemas tentang masa depan saya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa terjebak. Saya mendengar Anda merasa cemas dan merasa terjebak. Itu hal yang sudah wajar dan sudah biasa. Kita semua pasti akan mengalami masalah yang sama di titik-titik hidup. Saya tidak tahu suatu hal yang harus saya katakan. Pikiran ini sangat buntu. Jadi, pikiran Anda terasa buntu. Saya pada semester ini benar-benar tidak seperti yang biasanya. Semua hasil ujian saya jeblok. Sepertinya Anda merasa sedih karena hasil ujian Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Saya harus bagaimana sekarang? Ayah saya memasuki masa pensiun, sementara adik saya masih banyak yang membutuhkan biaya pendidikan. Mungkinkah saya menyelesaikan studi di universitas ini? Jadi, Anda ada di persimpangan jalan. Anda bingung harus melanjutkan studi atau tidak. Saya merasa sangat stres karena pekerjaan saya semakin menumpuk. Jadi, Anda merasa stres karena beban pekerjaan yang Anda alami. Saya ingin menceritakan masalah yang saya alami di sekolah. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita bisa mulai dengan menceritakan masalah yang Anda alami. Saya pikir kita mulai dari masalah tugas saya yang sangat berat. Tentu, kita akan mulai membicarakan masalah tugas Anda. Saya merasa tertekan karena banyak tugas di kantor dan juga masalah dengan teman saya. Tentu, saya paham. Untuk sesi ini, kita akan membicarakan tentang masalah tugas Anda yang berat. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang masalah itu? Saya rasa volume pekerjaan yang terlalu banyak menjadi masalah utama. Baik, mari kita bahas lebih dalam tentang masalah Anda. Saya merasa sangat cemas tentang keputusan yang saya buat di pekerjaan. Rasanya semua terlalu berat. Sebenarnya saya khawatir jika saya membuat keputusan yang salah, itu akan berdampak buruk di hidup saya. Mulai sekarang saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus, saya yakin kamu pasti bisa. Saya yakin kamu akan sukses. Saya capek dengan hal semua ini. Apakah saya harus bunuh diri? Jangan lakukan itu. Masih banyak kok yang sayang sama kamu. Saya merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi tugas kuliah semakin menumpuk. Saya merasa tugasnya terlalu banyak dan kadang saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu bisa mencoba menuliskan tugas sesuai dengan deadline atau sesuai dengan tugas yang tersulit. Dengan begitu, kamu pasti bisa melakukan semuanya. Baik. Saya merasa sangat tertekan karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Di samping itu, hubungan saya dengan keluarga juga sedang bermasalah. Saya merasa tidak memiliki waktu untuk diri saya sendiri.
Jadi, jika saya memahami dengan benar, Anda merasa stres dengan pekerjaan Anda dan Anda sedang memiliki masalah dengan teman Anda. Selain itu, Anda juga kekurangan waktu untuk diri Anda sendiri. Saya ingin membahas suatu hal yang penting. Dalam beberapa sesi terakhir, Anda mengatakan bahwa Anda akan berubah, tapi perilaku Anda tidak menunjukkan itu semua. Saya melihat ada ketidaksesuaian kata-kata. Apakah benar? Saya ingin berubah, tapi saya merasa sangat sulit melakukan ada banyak hal yang menghalangi saya. Saya rasa saya takut gagal. Itu yang membuat saya ragu untuk mencoba lebih serius. Saya terus-menerus cemas tentang pekerjaan saya dan seringkali saya merasa tidak cukup, baik meskipun sudah saya bekerja keras. Sepertinya Anda merasa tertekan dan tidak puas dengan pencapaian Anda. Meskipun usaha yang Anda lakukan sudah maksimal, mungkin ada perasaan ketidakcukupan yang mendalam di balik kecemasan ini. Apakah ada standar yang ingin Anda capai? Terima kasih telah berbagi banyak hal dengan saya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita tinjau kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Tentu saya sudah merasa dan memahami sumber sukses saya yang telah mulai menerapkan berbagai strategi yang kita bicarakan. Itu bagus mendengar bahwa Anda sudah mengalami kemajuan. Selain itu, Anda juga dapat mengidentifikasi sumber stres yang Anda alami.